Gempar balas aksi Zionis, pejuang Palestina lancarkan perlawanan di Nablus. Batalion Quds Sayap Militer Gerakan Jihad Islam Palestina mengumumkan penargetan tentara rezim Zionis di Nablus. Untuk mencapai tujuan ekspansinya, rezim Zionis setiap hari menyerang berbagai wilayah Palestina dan menangkap warga Palestina dengan klaim palsu. Pasukan perlawanan menanggapi kejahatan rezim Zionis dengan melancarkan operasi perlawanan yang sengit. Menurut Sahab News, Batalion Quds Sayap Militer Gerakan Jihad Islam Palestina dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pejuang perlawanan Palestina dari Batalion Nablus menembaki markas militer Zionis di daerah Beit Furik di wilayah timur Nablus. Pernyataan itu menambahkan bahwa pasukan Batalion Nablus berhasil lolos dari lokasi operasi tanpa hambatan apapun setelah operasi anti-Zionis dilancarkan, kata pernyataan Jihad Islam Palestina. Selama beberapa hari terakhir, operasi perlawanan orang-orang Palestina di berbagai wilayah tepi barat dan juga Al-Quds meningkat sebagai tanggapan atas kejahatan tentara dan juga pemukim Zionis. Sumber-sumber Palestina mengumumkan selama bulan Agustus total 800 lebih operasi perlawanan dilakukan terhadap Zionis di berbagai wilayah di tepi barat dan mengakibatkan puluhan Zionis dan juga tentaranya menjadi korban. Hal ini menandakan jika kebangkitan Palestina makin nyata dan kehancuran Israel telah tiba. Seorang menteri rezim Zionis mengatakan kegagalan operasi militer terbaru rezim di Nablus yang terletak di 49 km utara kota Al-Quds tepi barat. Jaringan televisi Al-Quds Al-Ekabaria pada Senin melaporkan pasukan rezim Zionis yang menyerbu Nablus pada hari Minggu lalu ternyata masuk perangkap para pasukan Palestina dan lebih dari 40 menit terkepung di bawah tangga sebuah rumah di wilayah Al-Yasamiyah. Menurut sumber yang dikutip Al-Quds Al-Ekabaria, setelah pasukan rezim Zionis mundur, ditemukan bercak darah dan perlengkapan pribadi para tentara Zionis di lokasi yang terkepung tersebut. Para pasukan Palestina yang terlibat kontak senjata dengan militer Zionis di lokasi itu terdiri dari para pejuang Hamas, Jihad Islam Palestina dan juga Fatah. Menteri Keamanan Internal rezim Zionis mengakui bahwa target-target militer Israel dalam menghadapi operasi warga Palestina di Nablus sepenuhnya tidak tercapai. Ini bukan kali pertama kegagalan Zionis menyerang Palestina. Hal ini terjadi berulang kali, namun media menutupinya. Diberitahukan sebelumnya jika Hamas dan juga Fatah dan juga pasukan Jihad Islam memilih untuk bersatu, menendang keberadaan tentara penjajah ini di tanah mereka. Generasi baru Palestina yang bangkit melawan Israel. Pada tahun 2022, tepi barat yang diduduki telah menjadi medan pertempuran mematikan antara generasi baru Palestina dan tentara Israel. Sejak Maret, serangan Palestina terhadap Israel telah meningkat, baik di tepi barat maupun di wilayah lain yang dijajah Zionis membunuh sedikitnya 18 pemukim Yahudi. Pejabat Israel mengatakan bahwa sejauh ini telah terjadi 130 penembakan di tepi barat pada tahun 2022, meningkat dari 98 pada tahun 2021, sementara 312 operasi telah digagalkan. Israel telah menganggap dengan meluncurkan operasi pemecah gelombang melakukan lebih dari 2.200 serbuan dan operasi penangkapan yang sebagian besar menargetkan kota Nablus dan Jenin. Setidaknya 90 warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak telah tewas dalam serangan ini. Menurut statistik resmi Palestina, dengan 2022 akan menjadi tahun paling mematikan bagi tepi barat sejak 2015. Selama periode yang sama, hampir 7.000 warga Palestina terluka menurut statistik PBB. Peningkatan signifikan serangan yang dilakukan oleh generasi baru warga Palestina yang tidak berafiliasi dengan faksi politik menunjukkan semakin kosongnya keamanan di tepi barat yang diduduki. Analis politik mengatakan bahwa eskalasi saat ini dapat ditelusuri kembali ke pelanggaran Israel terhadap perjanjiannya dengan otoritas Palestina selama pemerintahan mendiang Presiden Yasir Arafat yang membuat OP melemah. Setelah kesepakatan Oslo pada tahun 1993, tepi barat yang diduduki dibagi menjadi 3 wilayah. Area A di bawah kendali penuh OP, area B di bawah kendali administratif dan keamanan Israel.